Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran sosiologi kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana dasar dan proses pembentukan kelompok sosial. Kali ini kita akan melihat apa saja sih jenis-jenis dari kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Charles Horton Cooley. Menurutnya, kelompok sosial ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang anggotanya saling mengenal antara anggota lainnya secara pribadi. Biasanya ini terjadi karena anggotanya sering melakukan interaksi, sering melakukan tatap muka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menyebabkan hubungan yang terjalin itu sangat erat. Contohnya adalah keluarga. Sudah pasti antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang sangat erat karena saling berinteraksi sehingga antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain itu sangat mengenal secara pribadi. Kemudian yang kedua adalah kelompok sekunder. Kelompok ini merupakan kelompok sosial yang tidak saling mengenal. Kemudian hubungan sosialnya tidak erat karena terbentuk atas dasar kepentingan yang sama. Contohnya adalah kelompok bimbingan belajar. Biasanya karena sama-sama tujuannya adalah untuk mempelajari lebih dalam materi pelajaran di sekolah atau untuk masuk ke perguruan tinggi tertentu. Anggota-anggota dari kelompok bimbingan belajar ini biasanya tidak terlalu saling mengenal, sehingga hubungannya tidak erat karena fokus pada tujuannya untuk apa, begitu. Kemudian yang kedua adalah menurut Van Dorn. Ada dua jenis pula. Yang pertama adalah kelompok formal yang ciri-cirinya memiliki struktur organisasi, kemudian memiliki peraturan yang jelas, yang tegas, serta mengikat. Kemudian memiliki hubungan sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah OSIS. Kelompok sosial ini merupakan contoh dari kelompok formal. Mengapa? Karena OSIS memiliki struktur organisasi yang jelas. Ada ketua, kemudian ada sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memiliki peraturan yang jelas. Tentu OSIS ini memiliki aturan-aturan yang harus diikuti oleh semua anggota dari OSIS. Kemudian yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal ini tidak ada struktur organisasinya. Kemudian tidak ada peraturan yang jelas. Dan kemudian hubungan sosialnya itu didasari atas loyalitas yang tinggi. Contohnya adalah geng nih. Biasanya di sekolah-sekolah suka ada terbentuk kelompok sosial yang diberi nama geng. Biasanya geng ini tentu tidak ada strukturnya. Tidak ada ketua geng, sekretaris geng, bendahara geng, itu pasti tidak akan ada. Kemudian tidak ada aturan yang jelas dalam sebuah geng, sehingga kelompok ini disebut kelompok informal menurut Van Dorn. Kemudian ada Ferdinand Tonis. Ferdinand Tonis juga mengemukakan bahwa ada dua jenis kelompok sosial. Yang pertama adalah paguyuban atau Gemeinschaft. Gemeinschaft atau paguyuban ini merupakan kelompok sosial yang memiliki ikatan batin yang kuat di antara anggota-anggota kelompok. Selain itu, hubungan sosial dalam kelompok tersebut
terjalin dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya apa? Contohnya keluarga. Kemudian yang kedua adalah patembayan atau Gesellschaft. Patembayan ini merupakan kelompok sosial yang memiliki ikatan lahir, artinya kelompok yang lahir karena ada tujuan yang ingin dicapai. Hubungan sosialnya terjalin dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya adalah HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, kelompok ini terbentuk atau lahir atas dasar tujuan untuk terciptanya komunikasi yang baik antar sesama pengusaha-pengusaha muda di Indonesia. Kemudian, menurut Emil Durkheim, ia mengelompokkan dua jenis kelompok sosial. Yang pertama adalah solidaritas mekanik yang memiliki ciri-ciri tidak ada pembagian kerja, kemudian rasa kekeluargaannya tinggi. Mohon maaf ya, di tulisannya itu kurang tepat. Harusnya solidaritas mekanik ini memiliki ciri-ciri tidak ada pembagian kerja. Kemudian rasa kekeluargaannya tinggi dan menerapkan sistem gotong royong. Contohnya adalah masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan ini tentu dalam kehidupannya tidak ada pembagian kerja yang jelas karena masih menerapkan sistem gotong royong dan rasa kekeluargaan ini masih tinggi di antara masyarakat di pedesaan. Yang kedua adalah solidaritas organik yang memiliki ciri-ciri pembagian kerjanya jelas. Kemudian sikap individualistisnya tinggi. Dan yang terakhir, hubungan sosialnya atas dasar untung rugi. Contohnya adalah masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan ini bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ada pembagian kerja yang jelas karena mereka bekerja sesuai dengan bidang atau kemampuannya. Ada yang jadi manajer, ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi lain sebagainya. Itulah contoh dari kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Robert K. Merton. Ia juga membagi kelompok sosial menjadi dua jenis. Yang pertama adalah membership group atau kelompok keanggotaan, di mana kelompok sosial di mana setiap anggotanya itu atau setiap orang di dalam kelompoknya itu secara fisik tercatat sebagai anggota kelompok. Contohnya adalah seorang guru yang tergabung dalam kelompok PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang kemudian karena guru tersebut gabung dalam kelompok PGRI memiliki kartu keanggotaan, sehingga guru tersebut secara fisik tercatat sebagai anggota PGRI, sehingga membuat guru tersebut sadar sebagai anggota PGRI dan pasti akan melakukan kontribusi atau berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Nah, yang kedua adalah reference group atau kelompok acuan. Kelompok acuan atau reference group ini merupakan kelompok sosial di mana kita menjadikan seseorang yang bukan anggota kelompok sebagai acuan dalam berperilaku. Bagaimana contohnya? Misalnya nih, yang tadi guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Guru ini kemudian memiliki interaksi dengan kelompok keanggotaan, misalnya Persatuan Umat Kristen Katolik atau sering disebut
PUKK. Nah, karena adanya interaksi antara guru yang menjadi anggota PGRI ini dengan kelompok PUKK ini, sehingga kemudian ajaran-ajaran dari PUKK ini, dari keagamaan ini, dijadikan sebagai acuan guru tersebut berperilaku dalam kelompok PGRI gitu. Jadi seorang guru itu menjadikan kelompok ini, orang-orang di kelompok PUKK ini atau Persatuan Umat Kristen Katolik ini, menjadi acuannya dalam melakukan atau bertingkah laku atau berperilaku gitu. Kemudian menurut William Graham Summer, nah, terdapat dua jenis kelompok sosial juga, yaitu yang pertama adalah in-group atau kelompok dalam. Kelompok dalam ini merupakan individu yang mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok. Contohnya adalah siswa nih. Contohnya adalah kalian sebagai siswa dari sekolah SMA Citra Cemara. Kalian sebagai siswa SMA Citra Cemara mampu mengidentifikasi bahwa kalian adalah anggota dari sekolah tersebut, sehingga di antara siswa-siswa yang tergabung dalam sekolah Citra Cemara ini memiliki hubungan yang akrab karena saling berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah outgroup atau kelompok luar. Nah, outgroup ini dimana cirinya kita mengidentifikasi kelompok lain sebagai kelompok yang salah atau kelompok yang buruk. Contohnya apa nih? Biasanya outgroup ini bisa kita contohkan kepada kelompok penggemar atau fans sesuatu atau seseorang. Di sini contohnya adalah ada Viking atau Bobotoh yang merupakan fans atau pendukung dari Persib Bandung, dengan The Jack yang merupakan pendukung dari Persija Jakarta. Nah, pastinya Viking ini mengidentifikasi bahwa kelompok dari Persija ini tidak lebih baik dari Viking, begitu juga sebaliknya. Nah, itu disebut sebagai outgroup atau kelompok luar. Dan yang terakhir adalah kelompok sosial. Jenis kelompok sosial menurut cara terbentuknya. Yang pertama adalah kelompok semu. Kelompok semu ini memiliki ciri-ciri tidak terorganisir dalam suatu wilayah. Kemudian tidak ada interaksi dan komunikasi secara terus-menerus. Kemudian tidak ada kesadaran kelompok. Dan yang terakhir, kehadirannya bersifat sementara atau tidak tetap. Contohnya adalah kerumunan, massa, publik. Nah, kelompok-kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang sifatnya sementara, seperti massa. Ketika melakukan sebuah aksi atau demonstrasi, kelompok itu hanya terbentuk saat itu saja. Setelah aksinya selesai atau demonstrasinya selesai, maka kelompok itu akan bubar gitu. Yang kedua adalah kelompok nyata. Kelompok nyata ini cirinya lebih terorganisir. Kemudian kehadirannya bersifat tetap. Contohnya adalah ada kelompok statistik. Kelompok statistik ini contohnya adalah misalnya kelompok penduduk usia muda atau kelompok penduduk usia tua atau kelompok penduduk laki-laki perempuan tercatat secara statistik gitu. Kemudian kelompok sosietal.
maksudnya adalah kelompok masyarakat yang tinggal di perumahan yang mewah misalnya gitu contohnya. Kemudian kelompok sosial. Kelompok sosial ini bisa berupa keluarga, teman, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kelompok asosiasi. Contohnya adalah kesatuan angkatan bersenjata misalnya. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari kelompok sosial menurut para ahli. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya, di pertemuan yang selanjutnya. Stay safe and healthy semuanya. Sampai ketemu lagi.